Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dan khusus bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah ataupun di mana berada, yaitu jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Jemaat diam sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepada kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sejahtera kita sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali. Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1, bunyinya sebagai berikut. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 19, bait yang ketiga dan keempat. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah,
hukum kasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 25 bait yang pertama dan kedua, Ya Allahku di Cahyamu. Berita anugerah jemaat bangkit berdiri. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi
Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 25 bait yang ketiga. Iman sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 sebagai berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Doa persembahan. Jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu.
berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami, memberkati kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau merancangkan yang baik, bahkan teramat baik bagi hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk boleh mendengar firman Tuhan. Padamkan semua suara-suara lain, pikiran-pikiran lain yang tidak berasal daripada-Mu. Biar kami hanya terfokus kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Engkau pakai, Engkau perlengkapi. Bahkan Engkau berbicara langsung kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133. Kita buka Mazmur 133 ayat yang pertama dan yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Apabila sudah didapatkan, Bapak Ibu jemaat kami jemput bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini karena hanya 3 pasal, kita baca bersama-sama. Bapak dan Ibu boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Dengan judul Persaudaraan yang Rukun, nyanyian Ziarah Daud 3, 2, 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sebagian Bapak Ibu kaget kali ya. Loh, itu siapa? Biasanya bukan yang itu. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini pada saat perekaman video ini Bapak Pendeta Toto dan rombongan majelis saat ini sedang berada di Bali. Tapi mereka bukan berlibur. Mereka sedang melaksanakan tugas, yaitu peresmian pos. Jadi saat ini GKO Bekasi 3, GKO Kristus Raja sudah punya pos pelayanan yang berada di Bali. Dan hari ini sedang diresmikan, nanti kita akan terus dukung dalam doa. Dan kami harapkan juga pos pelayanan Bali menjadi bagian dari pokok doa syafaat Bapak Ibu di rumah masing-masing agar terus menopang, karena sebagai pos yang baru mereka mungkin masih banyak butuh topangan dari kita. Dan saat ini pun sedang dibaptis beberapa orang, CD peneguhan pernikahan sekaligus juga dengan peneguhan majelis baru dan peresmiannya. Kiranya ini menjadi awal yang baik buat GKO Bekasi 3 untuk mulai mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita mulai membuka diri untuk melayani keluar. Jangan hanya menggemukkan diri di dalam, tapi mulai
keluar untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini saya ditugasi untuk melayani Bapak Ibu dalam rekaman video ini. Mungkin kalau ada yang belum kenal, siapa tahu dari yang bukan jemaat GKU Bekasi 3 langsung, saya Gerard Hutasoid. Mungkin itu aja perkenalan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, tema dari sinode saat ini adalah tidak lagi cekcok, tetapi hidup rukun. Tema ini cukup menarik karena saat ini banyak orang yang senang sekali cekcok karena hal-hal kecil. Di sosial media kah? Di dalam hubungan keluarga kah? Di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan pekerjaan. Banyak orang yang sering kali cekcok karena permasalahan-permasalahan yang awalnya sepele. Tapi karena berpegang teguh kepada pendirian dan pendapatnya, sehingga menyebabkan permasalahan ini semakin meruncing dan semakin meruncing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cekcok itu memiliki makna. Makna dari cekcok adalah bertengkar, berbantah, dan berselisih. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kenal kata bertengkar, kemudian berbantah dan berselisih, kira-kira ini berasal dari siapa? Apakah Tuhan pernah mengajarkan kita untuk berbantah, bertengkar, berselisih? Atau berasal dari siapa? Ya, ini berasal dari si jahat iblis, yang senang sekali membuat orang-orang untuk berselisih, bertengkar, merusak kedamaian. Karena sejatinya Allah menginginkan suatu komunitas, suatu persekutuan, suatu persaudaraan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita. Ayat pembacaan kita tadi mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan iblis tahu ketika kerukunan terjadi di antara keluarga, di antara persekutuan, di antara lingkungan-lingkungan gereja, gereja akan bertumbuh lebih baik. Iblis tahu bahwa kerukunan itu akan membuat anak-anak Tuhan bertumbuh dan semakin bertumbuh, karena menurut pembacaan kita Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan menjanjikan berkat bagi keluarga-keluarga yang hidup dalam damai sukacita, damai sejahtera. Iblis nggak mau, dia mulai mencari cara, dan yang paling mudah adalah membuat manusia itu mempertahankan prinsipnya. Dan ketika manusia mempertahankan prinsipnya, beradu dengan prinsip orang lain, disinilah terjadinya cekcok. Kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, di rumah tangga kita sekalipun, keluarga ayah, ibu, anak, mungkin kakak, adik, sering terjadi permasalahan ini karena hal-hal yang sebenarnya cuma sepele, sebenarnya hanya kecil, tapi begitu dipertahankan dengan kuatnya. Saya orang Batak. Di orang Batak itu ada kata-kata begini Bapak Ibu. Kalau sudah berantem, misalnya kakak adik berantem, udahlah, kita nggak usah kenal lagi, kita nggak usah bertemu lagi, kita nggak usah bersapa lagi. Nanti kita ketemunya di Tanah Merah, mardomu di Tanonarara, katanya seperti itu. Ketemu di Tanah Merah, hei ngapain? Bapak Ibu, kata-kata itu seakan-akan membuat pride kita naik. Seakan-akan membuat kita berwibawa, kita hebat. Kita bisa bilang, kita gak usah ketemu lagi. Nanti aja di Tanah Merah kita ketemu.
Dan siapa yang tepuk tangan Bapak Ibu? Iblis tepuk tangan, hore! Temanku banyak. Iblis kipas terus, memang begitu adikmu itu, memang begitu kakakmu itu. Kenapa? Karena iblis gak mau di neraka nanti dia sendirian. Dia mau menarik lebih banyak anak-anak Tuhan untuk menemani dia di neraka nanti. Makanya dikipasin. Wah, naiklah emosi kita, merasa kita besar, merasa kita hebat. Kita gak akan ketemu lagi. Padahal kalau dirunut, permasalahannya mungkin hanya sepele. Permasalahannya mungkin hanya kecil. Dan lucunya lagi, saya pernah lihat sendiri Bapak Ibu. Ketika keluarga ribut, salah satunya meninggal, misalnya kakak adik ribut, si kakak meninggal, si adik datang nangis-nangis, oh abangku, hei, telat. Oh abangku dicium-ciumnya, itu cuma jenazah, gak ada gunanya. Kenapa gak saat dia hidup kalian rekonsiliasi? Kenapa kalian pertahankan cekcok itu? Kenapa kalian pertahankan ego kalian? Sehingga sampai mati kemudian kalian peluk-peluk. Buat apa? Bukankah lebih baik ketika hidup membangun rekonsiliasi, membangun hidup rukun, ketimbang sudah mati nangis. Nggak perlu. Ketika hiduplah kita benahi yang kurang. Ketika ada permasalahan antara abang adik, kemudian si abang bilang begini, aku kan abang, dia kan adik, dialah yang datang kepadaku. Lalu si adik bilang begini, aku kan adik, abanglah kasih contoh yang baik. Kapan ketemunya? Bapak Ibu, permasalahan cekcok keluarga membuat iblis semakin bersuka cita, dia terus kipasin. Karena lihat, satu masalah kecil yang menyebabkan keluarga itu berbenturan akan bertambah. Lihat istrinya, lihat anaknya, itu semakin digosok oleh iblis. Lihat itu istrinya, lihat itu anaknya. Emang dasar bapaknya aja begitu, kan begitu. Berbicaranya akhirnya seperti itu. Padahal kalau salah satu merendahkan hatinya untuk datang dan membuka belenggu itu, permasalahan itu selesai tanpa harus menunggu salah satu ada yang meninggal. Karena percuma ketika sudah selesai baru datang untuk berbaik-baikan, percuma sekali. Si abang kenapa nggak ada salahnya seorang abang datang kepada adiknya, adik, aku salah, aku minta maaf. Loh, berarti wibawa saya turun dong, berarti saya kalah dong, saya minta bicara duluan. Hei, itu juga salah. Ketika kamu menyatakan membawa misi perdamaian dengan keluargamu, membawa misi rekonsiliasi keluargamu agar rukun, kamu bukan yang kalah, kamu yang menang. Bukan kamu yang kalah. Kamu menang, iblislah yang kalah. Kamu memenangkan keluargamu dari belenggu iblis yang membuat kamu sering bercekcok, berantem, membuat nggak ada sukacita. Kamu bongkar itu semua dan kamu sambungkan kembali hubungan yang retak itu. Kamulah pemenangnya. Iblis kalah, firman Tuhan yang berjaya. Kenapa saya berani bilang kamulah pemenangnya? Kita buka Alkitab kita, terambil dari Matius 5 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika misi perdamaian kamu bawa, kita bawa untuk menghancurkan permasalahan ini, kamu disebut anak-anak Allah. Berarti kamu menang.
Karena kamu disebut anak-anak Allah. Kamu hancurkan belenggu yang dibuat oleh iblis. Dan biasanya pun ketika salah satu datang, selesai masalah itu. Si abang datang ke rumah si adik, berhamburan air mata adiknya, dipeluk abangnya, dicium abangnya. Atau si adik ke rumah abangnya. Selesainya masalah itu. Jadi untuk apa dipegang terus permasalahan? Untuk apa dinikmati terus perselisihan? Karena sejatinya dengan ada perselisihan tidak ada sukacita di dalam hati kita. Kalau hati gak bersukacita, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Bagaimana umur kita mau panjang? Pikiran kalut, pikiran kusut, hati penuh dengan amarah. Apa enaknya? Firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang berkat, Bapak Ibu, dari atas mengalir ke bawah. Lalu dikatakan seperti embun di Gunung Hermon. Embun menggambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang teduh. Ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, karena saya belum pernah ke Israel, saya baru tahu Gunung Hermon dan Sion, kota gunung-gunung Sion itu jaraknya jauh. Katanya jaraknya jauh. Ya saya belum pernah ke Israel, jadi belum tahu. Tapi menurut yang saya baca jaraknya jauh. Itu menggambarkan berkat Tuhan dari mengalir kepada orang-orang yang punya sukacita dan damai sejahtera, yang punya kerukunan. Walaupun sampai jauh, berkat itu akan datang dan menghampiri. Lalu apa enaknya kita bercekcok? Apa enaknya kita bermasalah? Bapak Ibu, sebagai manusia wajar kalau kita punya perbedaan pendapat. Sangat-sangat wajar. Karena dua orang, dua kepala, dua pemikiran, pasti pendapatnya berbeda-beda. Yang jadi poinnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan lemah lembut dan roh takut akan Tuhan. Makanya dalam kerukunan pasti dibutuhkan iman dan pengetahuan firman yang cukup dalam. Dia bisa mengerti pendapat orang lain, bisa memahami pendapat orang lain, dan bisa menyelesaikan segala konflik yang ada, segala perbedaan yang ada, segala benturan yang ada dengan lemah lembut dan roh takut akan Tuhan. Jadi dalam kerukunan pasti dibutuhkan iman dan pengetahuan firman yang kuat. Makanya Tuhan menjanjikan berkat untuk orang-orang yang menjaga kerukunan. Dan Tuhan menjanjikan orang-orang yang mau membawa damai, disebutnya anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Coba kita telaah diri kita saat ini. Adakah kita punya masalah dengan keluarga kita? Enggak salah seorang bapak minta maaf kepada anaknya, karena mungkin kata-katanya pernah melukai anaknya, pernah menyakiti anaknya. Dan si anak ketika orang tuanya minta maaf, pastilah dia akan punya kesembuhan yang luar biasa. Dia akan punya pemulihan yang luar biasa, sehingga dia sanggup menghadapi kehidupan dengan yakin dan percaya bahwa dia disayangi, dia dicintai. Gak salah seorang suami minta maaf kepada istrinya, mungkin kata-katanya pernah kasar. Gak salah seorang istri minta maaf kepada suaminya. Dan orang yang memulai perdamaian bukan orang yang kalah, karena dialah anak-anak Allah. Dia gak mau terbelenggu, dia gak mau terus terikat dengan perselisihan yang terus dikompori oleh iblis. Dia gak mau iblis tepuk tangan dalam hidupnya.
Dia nggak mau iblis bersuka cita dalam hidupnya, tapi dia mau Tuhan yang berotoritas. Dia mau Tuhan yang berkuasa. Dia mau firman yang menang. Dan dengan rendah hati dia datang untuk meminta maaf misalnya, untuk membangun sebuah rekonsiliasi dengan orang-orang yang bertengkar dengannya, sehingga keluarga itu dipulihkan, keluarga itu dikuatkan, dan keluarga itu menjadi keluarga yang menang. Karena satu orang mau merendahkan dirinya, karena satu orang mau merendahkan egonya, mematikan kedagingannya untuk boleh datang dan membawa perdamaian. Bapak Ibu, firman sudah menyatakan hidup rukun penuh dengan kebahagiaan. Hidup rukun penuh dengan berkat. Untuk apa pegang terus prinsip itu? Prinsip yang membuat kamu marah karena berbeda dengan orang lain. Lepaskan. Karena sejatinya kita tidak berhak untuk menghakimi apapun. Lepaskan itu semua. Bawa perdamaian. Karena ketika damai sejahtera datang dalam keluarga, keluarga kita akan dipulihkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Sebagai penutup, saya mau ajak Bapak Ibu buka Alkitab kita. Terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lihat, bahkan Tuhan pun seakan gak mau menerima persembahan dari orang yang punya masalah dengan keluarganya, punya pertikaian, punya percekcokan dengan keluarganya. Bahkan Tuhan bilang, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu. Jangan sampai persembahan hati, persembahan tenaga, persembahan materi yang kita persembahkan untuk Tuhan nggak dilirik oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, selesaikan dulu masalah dengan keluargamu, selesaikan dulu masalah dengan saudara-saudaramu, baru kembali persembahkan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, tinggalkan percekcokan, tinggalkan perselisihan, tinggalkan berantem, tinggalkan semua itu. Kembali kepada firman yang menyatakan hidup rukun, hidup berdamai, hidup bersuka cita dengan keluarga. Berkat akan menghampiri hidup kita. Sulit, ya. Mengampuni susah, tapi bisa. Karena lihat, dalam proses pengampunan, Allah yang maha tinggi turun ke dunia. Dia gak tunggu manusia bertobat, dia gak tunggu manusia minta maaf, tapi dia datang. Dia datang ke dunia untuk menyelesaikan hubungan antara Allah dan manusia. Dan makanya ketika datang membawa misi perdamaian, engkau disebut anak-anak Allah. Karena Allah pun turun ke dunia untuk menyelesaikan masalah dengan manusia, membangun kembali hubungan yang baik. Kamu anak Allah. Iya, kamu anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dalam menyampaikan firman. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan memperkaya, memperdalam, memperluas apa yang sudah kami dengar, agar boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat hidup kami. Jika saat ini jemaat-Mu sedang dalam pergumulan, bermasalah, cekcok, bertengkar dengan keluarga, berselisih dengan keluarga, Tuhan berikan roh kerendahan hati untuk boleh menanggalkan ego, untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarganya. Karena sejatinya orang yang membawa damai adalah disebut anak-anak Allah. Jangan biarkan Tuhan kami terus memegang prinsip yang teguh di hati kami, bahwa orang lain harus lebih dahulu yang meminta maaf. Karena gak ada salahnya kami yang membuka jalan untuk kerukunan itu terjadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk pos pelayanan PI GKU Bekasi 3 di Bali yang sedang diresmikan saat ini Tuhan. Biarlah pos PI tersebut boleh terus tumbuh dan berkembang, punya kesatu hatian baik dari majelis yang ada dan seluruh jemaatnya, agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, saling menopang, saling menolong, dan pada saatnya nanti mereka bisa didewasakan menjadi gereja di sana. Berikan kekuatan kepada seluruh majelis dan pengurus yang ada di sana untuk boleh terus melayani dengan baik dan terus kuat untuk menopang jemaat-jemaat di sana. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapak berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Toto. Tuhan terus berikan kesehatan kepadanya, berikan roh hikmat kepadanya untuk boleh menggembalakan kami domba-domba-Mu, mengajar kami, membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati juga seluruh petugas yang saat ini melayani mimbar 1, mimbar 2, doa ke konsistori, pemain musik, kantoria, bahkan yang bertugas untuk merekam. Tuhan, biarlah ini menjadi persembahan yang bisa kami persembahkan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka yang sudah memberikan hati, Tuhan berkati untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, Bapak sembuhkan, Tuhan pulihkan satu persatu. Tuhan lihat kondisi jemaat kami yang saat ini butuh penguatan, Tuhan kuatkan. Yang saat ini butuh pekerjaan, Tuhan berikan. Yang saat ini butuh kesembuhan dari sakit penyakitnya, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan selesaikan segala yang menjadi hambatan hidup kami, tantangan hidup kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kekecewaan. Karena dengan kondisi yang sulit saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan kami. Tuhan sanggup mengangkat kami. Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya yang saat ini sedang berjerih lelah untuk mengatur bangsa ini, mengangkat bangsa ini dari segala keterpurukannya. Berikan beliau kekuatan Tuhan, berikan beliau pikiran-pikiran yang baik yang bisa terus untuk memulihkan bangsa ini.
dari segala keterpurukannya. Bahkan kami berdoa untuk para medis yang saat ini berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Bapa, berikan kekuatan kepada mereka. Untuk seluruh penelitian-penelitian yang saat ini diadakan untuk mencari obat atau vaksin dan untuk pemulihan penyakit ini, Tuhan berkati mereka Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu agar penyakit ini segera ditemukan obatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih berkuasa dari COVID-19. Engkau akan pulihkan kami, Engkau akan buka jalan bagi kami, agar kami dapat hidup seperti sedia kala, agar kami dapat kembali berjabat tangan, berpeluk mesra dengan keluarga kami, agar kami dapat beribadah dengan tenang. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan segera pulihkan hidup kami. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi sesama insan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 249 bait yang ketiga.